merealisasikan Ya, belajar tatap muka. duit berapa mau cari bagaimana di kondisi kayak gini ya. Hebat ya. Terus sekolah kok nggak mengerti. Terus gue bilang, kenapa harus iPhone ya? Iya, kalau nggak itu beli di sekolah. Di sekolah kalau dijual 12 juta. Hah? Halo, selamat jumpa lagi dengan kami dari Suara Sisi. Udah lama nggak nongol. Ya, Tiba-tiba kita sekarang kembali dengan format yang berbeda. Iya nggak sih? betul. Akhirnya kami kembali dengan format nggak cuma podcast tapi YouTube juga. Dua versi jadinya. Betul. Oke. Soalnya kan ya pandemi. Iya. Kenapa sih kita ngilang sekian lama ya ampun? Kita tahu dicariin orang lagi. Ya, gitu deh. Namanya juga pandemi ya. Pandemi membuat segalanya menjadi sulit. Sulit bertemu. Kemudian sulit karena kondisi fisik terutama. Terus sekarang kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Kan selama pandemi banyak hal yang terjadi yang menyedihkan, tapi sekaligus juga memberi ide-ide baru sih. Betul. Termasuk ini konten yang bisa nongol di YouTube ini. Iya. Termasuk mikirin tapi yang gimana? paling berat sih pasti kalau aku ya paling berat ya ketika anak harus belajar di rumah. Iya sih. Mungkin bukan cuma kita berdua ya, bahkan orang tua yang pada akhirnya ngeh, gila ternyata ngajarin anak susah, Bo. Kalau belajar di rumah selama ini cuma bikin PR aja kita bisa bertanduk. Apalagi ini ya, seharian belajar di rumah. Nah, pengalaman lu gimana? Seharian. Si anak pertama belajar. Sih membimbing awal-awal. Cuma bertahan sebulan pertama. Selanjutnya? Bulan berikutnya saya darah tinggi. Dia berharap PJJ segera berakhir. Banget. Bahkan sempat bilang kalau boleh dia ke sekolah aja. Nggak apa-apa dia belajar sendiri tapi di sekolah. Begitu menakutkannya, Mama. Tapi tenang. Kita nggak sendiri kayak gitu kok. Enggak. Ada 56 juta siswa loh. Dan ingat nggak sih waktu awal banget mulai PJJ, itu di sosial media banyak banget ibu-ibu yang pada ngeluh, pada ini, pada itu. Mereka pada akhirnya mereka pada akhirnya ngerasain ngajarin anak. Terus ngeluh. Waktu itu sih gue sempat ngomong gini, ya kan lu baru sekarang ya, apa kabar guru-guru sekian tahun ngajarin anak lu gitu. Bedanya adalah kalau menurut aku ya, kalau guru ngajarin anak satu kelas misalnya taruhlah 30 murid ya. Dia kan tidak fokus menghadapi satu doang nih. Dalam arti ketika lu jadi orang tua di rumah anak satu doang ya kayak gue. Itu kan lu memperhatikan dia, ya ampun dia ngobrol, ya ampun dia nggak fokus, ya ampun dia nggak merhatiin, ya ampun dia kok nggak ngerti gitu ya. Kan langsung naik. Ya. Tanduknya pelan-pelan naik. Pelan-pelan bertumbuh. Gitu. Kalau di sekolah kan guru dia mengajar, mungkin dia punya ilmu pendidik ya sebagai pendidik. Jadi dia sudah paham, oh ini batasnya, sebenarnya kan kalau orang tua kan mungkin tidak punya ilmu itu ya sebagian besar gitu. Ya, belum kendala lain ya, misalnya internetnya bapuk. Tiba-tiba putus gitu. Apalagi sekolah anak gue ya, yang pagi udah absen. Absennya pakai video call. Belum kemudian habis itu gurunya masuk ngajar. Ngajar pakai tanya-tanya. Tiba-tiba gitu. Gue bilang, kok freeze ya gitu gurunya. Iya mama, internetnya mati. Oke. Itu belum kuota dong, seharian loh. Kalau anak gue dari jam 7:30 sampai jam 3 kadang paling cepat sih sampai jam 1. Itu on terus. Waduh, Zoom ya, kuota Bu, kuota berapa Bu? Kuota. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih
hitungannya sama kayak gue ngasih dia ke sekolah, uang transport dan uang makan gitu, ya kan? Kalau Kurang lebih lah ya, dihitung, dialihkan sama aja. aja gitu. Berpindah posnya aja ke internet. Tapi yang paling waras sih memang banyak distract juga, anak gue yang kurang bisa konsentrasi, terus ada yang lewat, tukang roti lewat, tukang bakso lewat. Itu mengganggu konsentrasi. Belum bunyi-bunyi kan, dan gue pernah dimarahin guru sih gara-gara, tolong ya Bu, jangan sering bolak-balik di belakang anak. Terus di dalam hati gue gini ya, ibu itu lupa ya, rumah gue kan cuma ukuran 4L ya. Ya pasti lu lagi. Gimana gue nggak lewat dong? Iya dong, anak-anak gue nggak bisa gue taruh di kamar komputer atau belajarnya karena ya itu sinyal susah gitu. Posisi yang paling tepat adalah di ruang tamu. Nah, semua aktivitas kita kan di situ ya. Gurunya mestinya maklum lah. Orang tua juga di rumah selama pandemi kan, kerja dari rumah. Iyalah. Ya pasti lewat dong. Masa gue ngambang gitu. Aduh, pusing deh. Kalau lu sendiri gimana pengalamannya? Kan kalau lu kan sekolah swasta ya. Nah, sementara anak gue kan di sekolah negeri gitu. Sekolah negeri itu tidak semewah sekolah swasta yang menggunakan Zoom. Karena dengan pertimbangan banyak anak, kalau sekolah swasta itu kan cenderung seragam ya ininya, ekonominya cenderung seragam. Sementara kalau di sekolah negeri itu kan bisa jauh banget gapnya gitu. Ada yang memang nggak ada masalah untuk kuota, nggak ada masalah untuk Zoom seharian, tapi ada yang bahkan mau ngerjain tugas aja nunggu handphone kakaknya atau handphone lagi dipakai sama bapaknya, jadi nggak bisa yang kayak gitu tuh nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya ya cuman cuman guru pagi absen ngasih tugas, ya udah. Jadi sisanya benar-benar tugas orang tua. Guru kadang cuma ngasih tugas. Kalau absen? Tiap pagi guru ngasih link absen pertama tuh. Link absen tuh mungkin sekitar jam 6:30 gitu. Terus setelah itu pagi banget. Pagi banget. Dan anak-anak baru absen jam 8. Ya, soalnya 6:30 mah pagi banget. Emberan. Setelah absen mungkin sekitar jam 8 gitu mulailah dikasih link tugas pertama. Gitu. Nah, intinya guru cuma nyerahin ngasih tugas. Tugas itu ada sih penjelasannya, seperti biasa kalau tugas kan ada penjelasannya, tujuan dari pembelajaran ini, ada contoh soal, baru nanti soalnya gitu. Tapi kan tugas orang tua ya buat membuat anak itu mengerti ini maksudnya apa sih Bu? Oh jadi gurunya nggak ngajar ya? Enggak. Sih. Beda ya kalau di swasta kan memang gurunya nongol. Emang tidak semua mata pelajaran atau dalam satu hari misalnya ada 3 mata pelajaran mungkin hanya 1 atau 2 guru yang dia nongol. Tapi kan dia nongol dan bahkan sering aku lihat ya mereka tuh dia nanya gitu, yang ini ayo jelaskan ini apa. Jadi sekalian absen sekalian nanya. Iya. Jadi anak ya harus memperhatikan gitu, nggak boleh sambil main game atau nonton yang lain pastinya. Iya, gitu. balik lagi itu sekolah swasta, di sekolah negeri nggak bisa tidak begitu. Seperti itu ya. Jadi benar-benar anak-anak tuh kontaknya cuma sama wali kelas. If they have question, kalau mereka ada pertanyaan baru mereka hubungin. Memang dikasih sih WhatsApp, misalkan guru matematika nomornya ini, guru ini nomornya. Cuman mereka bukan konsultasi, komunikasinya setiap hari cuma sama wali kelas, kecuali ada masalah, ada apa, baru mereka nanya ke guru mapel istilahnya. Kadang-kadang guru juga nggak tahu itu kerjaan, itu tugas yang anak atau orang tua. Benar, gitu. Ya, berat juga ya. Berat. Gue sangat kayak gitu bukan bertanduk Bu, bercabang. Jangan sedih, tanduk saya sudah bercabang banyak.
Jangan Nah, kenapa ya kalau urusan bertanduk kenapa ke ibu-ibu ya? ya, Aduh, ampun ampun. emang bapak-bapak tanduknya nggak pernah dikeluarin kayaknya. Iya kayaknya, beda posisi ya. Mhm. Aduh, tapi, bayangkan kayak gitu ya, Mhm. gue aja yang cuman anaknya, "Duh kok kayaknya ini anak nggak mau bikin tugas malah main," gitu, udah yang, gitu, udah marah-marah. Gimana lu yang harus tiap hari menghadapi tugas anak? Dan 1,5 tahun. Kebayang kan? Iya, kebayang sih. Tapi ya mungkin kita yang di kota tuh masih terbilang jauh Lumayan. lebih Iya, mendingan ya, betul. Iya. dibandingkan karena kan gue pernah baca bahwa dari 400-an ribu sekolah, Mhm. setengahnya itu nggak punya internet dan nggak Bener, punya listrik. betul. Gue pernah baca Jadi di kebayang kalau nggak mhm, punya internet mau tugas dari mana? Kalau bener nggak punya internet mau dikirimin tugas dari mana? bener, Surat menyurat. itu dia. Makanya, kalau gue nggak salah kan belakangan internet digencarin kan, jadi di daerah-daerah tuh bener-bener di istilahnya sebisa mungkin yang tadinya susah internet sekarang jadi ada internet. Terus udah gitu awal-awal itu kan hebat sih guru-guru di daerah awal-awal mereka datengin murid per murid loh. Satu-satu Iya didatengin. iya iya, Iya benar kan? benar benar. Bener-bener Benar. luar biasa sih memang guru-guru di daerah gitu loh. Jadi udah Iya, karena kan ya kalau nggak terjangkau internet ya dia mau kirim pakai apa, walaupun gurunya iya, punya internet, kalau muridnya nggak betul. punya, mau Mhm. pakai telepati, iya kan? Mhm. Apalagi kita negara kepulauan yang memang ya berat lah gitu, kalau di pulau-pulau itu gimana, gua pernah ke Labuan Bajo aja melihat anak sekolah berangkat dari satu pulau ke pulau yang lain nyebrang gitu pakai kapal. Terus kalau misalnya hujan atau badai mereka nggak bisa ke sekolah karena arus, Iya. kapalnya kagak nyampe. Mmm. Bagaimana? Nah, Kapal aja itu nggak kondisi normal. nyampe gimana tugas? Itu kondisi normal. Iya kan? Itu kondisi normal. Apa kabar Kondisi normal, sekarang? apalagi yang kayak sekarang yang nggak Hmm. normal, Mhm. aduh. Ya Ada makanya banyak kita sih. jauh lebih better lah, kita mungkin mengeluh, tapi Ya, ya bandingin yang kayak gitu sih gua membayangkan lebih berat lagi gitu, iya nggak benar sih? benar. Gue juga dari awal udah ngeri banget kita akan punya lost lost generation. Nah, Lost generation sama lost, ilmu pengetahuan karena kan iya pasti nggak iya maksimal. iya Even memang. kata sekolah yang sudah cukup intens kayak sekolah swasta aja, tetap aja menurutku nggak maksimal gitu kan. Nggak bisa maksimal. Dari Mau semaksimal pembelajaran apa sih, belajar dengan Zoom, belajar via Zoom, ya kan? iya iya iya, betul betul. Nah, Even, gitu. anak gua kan juga, ambil les ya karena Mmm, dia persiapan buat ujian akhir, mhm ambil les yang mhm pakai Zoom juga mhm. dan Iya, gurunya online les kan? private Mhm, heeh, guru private tetap aja menurut gue dia nggak lebih bisa maksimal. nggak maksimal, tetap aja dia lupa lagi, terus yang ini kurang, ini lupa. Ya, Ya bingung mau gimana itu gitu, ya nggak sih? anak tipikal ya, anak tipikal tuh maksudnya anak yang, nggak ada masalah, anak yang baik-baik Umum lah, aja, umum, iya, heeh. Apa mhm. kabar anak gue? Anak gue kan sedikit berbeda, Anak lu gitu. istimewa Mmm. istimewa, cuma memang pasti lu akan lebih istimewa lagi buat ngurusin. Makanya cerita sedikit, gue juga kemarin baru ditelepon sama wali kelas, Mmm, dia baru notice, bahwa, eee, apa ya, dari hasil kerjaannya, anak-anak, dia baru notice, "Ini anak kayaknya kok ada sesuatu nih." Dia telepon, "Ibu, anak Ibu inklusi ya?" Gue jawab aja dengan jujur, "Iya, Bu." iya iya, Oh, mhm, soalnya masuknya lewat jalur jalur umum, tanya gitu, nggak ada. Jadi kan memang waktu pendaftaran ada beberapa jalur kan, ada jalur ini, jalur ini, jalur ini. Ya pada saat, pendaftaran lewat jalur inklusi, gua nggak lolos. Ada surat yang susah diunggah, diunggah tuh apa sih, di-upload. di-upload, Heeh. Jadi, kok unik ya? gini, cuman bisa masuk satu dokumen, sementara surat dari psikolog tuh ada 5 lembar gitu loh.
kan nggak masuk sampai akhirnya waktunya habis, gue datang ke sekolahan, ibu ini gimana, anak saya inklusi, saya harus daftarin, tapi nggak bisa saya nggak berhasil ngedaftar, akhirnya jalur apa umum. namanya, lewat jalur umum, dan alhamdulillahnya bisa masuk. Dan karena selama 1 tahun kemarin PJJ, jadi kan guru nggak bisa lihat kan ini anak ada bedanya apa enggak. Nah, tapi ternyata guru kelas yang sekarang, guru kelas 2, kan dia sekarang kelas 2 SMP, itu ngeh gitu. Jadi tadinya notice ya. Sebenarnya yang notice bukan wali kelasnya awalnya, yang notice guru mapel. Jadi salah satunya guru bahasa Indonesia, ada 2 guru, gue lupa. Kok nih anak jawabnya begini gitu, nggak nyambung. Ya salah satu masalah anak gue kan disleksia kan. Ya disleksia kan baca susah. Bahasa Indonesia kan baca. Iya, pasti bencana kalau bencana kalau bahasa Indonesia. Makanya ya, maksudnya ya karena guru belum lihat, ya dia belum tahu masalahnya di mana. Tapi ya itu masalah itu masalah gue. Jadi ya dengan kondisi seperti itulah gitu yang harus gue hadapin di rumah. Untungnya sih gue udah bertahun-tahun ya menghadapi ini. Cuman kan benar-benar yang gue sendiri yang harus handle ya baru sekarang. Kalau biasanya kan ada bantuan kan. Iya, betul. Dengan pandemi kan lu nggak mungkin juga manggil guru itu ke rumah. Masa guru dipanggil ke rumah kan gitu. Iya, dengan kondisi kayak gini. Terus solusinya jadi gimana ketika guru dia menghubungi lu itu? Ini kalau ngomongin inklusi panjang ya, gue cuma cerita sedikit aja. Jadi kemarin itu kita dapat kesimpulan bahwa hampir 2 tahun PJJ ini, belum 2 tahun ya, tapi hampir 2 tahun PJJ ini, itu menurunkan. Jadi gue dan tim ya, gue dan psikolog dan terapis itu udah berusaha selama 9 tahun, sejak dia umur 6 tahun. Selama 9 tahun tuh kita berusaha ngisi dia. Jadi selama ini tuh dia dengan kondisinya dia nggak pernah kita masukin ke kelompok anak yang nggak bisa istilahnya. Gue nggak mau anak gue ditaruh di level yang itu. Jadi kita berusaha supaya dia ada terus di posisi normal. Tapi gara-gara PJJ ini turun dong, Bo. Jadi kerja keras kita agak apanya yang turun nih maksudnya? Nilainya atau bukan nilai, kemampuannya dia. Karena dia nggak dapat stimulasi dari sekolah kan. Kalau misalkan di sekolahan kan dia tidak berinteraksi juga. Bener. Jadi kalaupun ada masalah, tapi dengan dia duduk di sekolah, dia dengar gurunya ngomong, tuh sedikit-sedikit ada yang masuk. Tapi ini kan enggak. Even Zoom pun enggak. Iya, betul. Cuma dikasih tugas. Tugas kan bisa nyari di Google. Iya. Gitu. Ya kalau dia sama terapisnya ngerjain soal lewat video call atau Zoom, dia ngerti. Karena ada interaksi kan. Ada interaksi walaupun lewat anak yang normal aja kalau nggak ada interaksi kayaknya bencana deh. Apalagi ini dalam posisi inklusi gitu. Makanya. Terus akhirnya gimana dong lu harus menghadapi itu? Bukan bertanduk lagi sih. Tanduknya udah karu-karuan. Kalau menurut gue ya jangan bertanduk lah. Kalau menurut gue ya lu maklumi lah. Ada saat. Jadi gini, balik lagi karena kita semua, gue psikolog dan terapisnya itu berkeyakinan bahwa anak ini mampu, cuman perlu dorongan yang lebih kuat dibanding anak-anak yang lain, dibanding anak normal pada umumnya gitu. Dia cuma perlu dorongan, dukungan yang lebih kuat. Jadi kadang-kadang nih yang di rumah kan gue kan, yang terapis dan psikolognya dari jauh kan ngedorongnya. Jadi ngedorongnya yang kadang-kadang ngedorongnya paling kencang ya gue sendiri gitu loh. Iya. Ya berat juga sih karena kan kalau dorong sendiri ya berat. Benar. Iya. Makanya memang. Ya makanya kita bersyukur sih Pak Menterinya kan juga memahami hal ini. Jadi ketika ujian akhir kemarin juga tidak full
kurikulum benar-benar diterapkan Iya, ya, iya kan dia seperti itu, kemarin kebayang. kemarin juga kan dia menetapkan nggak ada anak yang boleh tidak dinaikkan kelas kan, semua harus Iya naik iya, kelas. itu, Ya, makanya mm, agak aneh di tempatnya adik gue, di mm, Jawa Timur sana, mm, mm. ada anak yang tidak naik kelas. How come nggak Terus naik kelas? kan peraturan pemerintah kan nggak boleh Iya, gitu di masa kayak gini ya, kondisi kayak gini dan SMP, makanya menyedihkan. kok boleh? Kok Itu bisa sih? dia negara sendiri apa ya? Presidennya beda ya? Ya bupatinya kan baru ditangkap, Oke deh. gitu, baru ditangkap kok, iya baru habis ditangkap suami istri, jadi ya gue langsung mikir, oh ya beda negara emang, Iya susah, beda gitu. negara, iya. Heeh. Ya, makanya kita berharap sih pandemi ini kan segera berakhir ya, walaupun mungkin agak sedikit panjang, tapi semakin menurunnya kasus kan, terus sekolah mulai buka perlahan-lahan ya kita berharap ini segera berlalu lah gitu. Tadi sih gue Ya sempat ngintip. asalkan ya orang-orang tetap taat sama Taat, iya. prokes. Heeh. Tadi gue ngintip Terus ngintip ya, ngintip Instagramnya Mas Menteri Nadiem. Mas Menteri Dia kan visit di beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka. buka. Yang baru paling 30% itu. Nah, dia nerangin ke anak-anak bahwa ya sabar, kita masih akan seperti ini dalam waktu 5 tahun. 3 tahun lagi paling enggak. Ya kan targetnya pandemi 5 tahun kan. Nah, cuman Iya. cuman ya kita mulai praktekin tatap muka gitu loh dengan kondisi yang kayak begini gitu. Ya mudah-mudahan Even kata pun seminggu hanya 2 kali, 3 3 kali. kali atau 2 kali pertemuan bagiku sudah kayak oase banget gitu, terutama buat anak-anak ya. Gue kebayang nggak, gue punya tetangga persis deket banget gitu, punya anak kecil masih TK. Anak TK belajar dari Zoom, lu dapat apa kira-kira? Oh, itu kejadian sama ponakan gue. Yang ada handphone dibanting. Jadi dia pakai laptopnya kakak gue, laptopnya neneknya. Terus kali waktu itu laptop bermasalah, diminta tolonglah ke gue gitu loh. Udah udah dibenerin sama orangnya, terus laptop ada di tangan gue bilang, ini laptop bersih banget ya, gue bilang, bersih dalam tanda kutip. Neneknya nggak ngerti. Hah, masa ya bersih ya laptopnya? Kagak ngerti ini orang sarkasme, gue bilang. Laptop isinya lengket-lengket semua gini, ngapain gue bilang. Kan pasti sambil makan, sambil minum susu, sambil minum segala macam ada di depan laptop. Dan itu sangat menyedihkan gitu, anak kecil seumuran itu kan yang dibutuhkan adalah teman bermain, tapi dia bermainnya sama HP. Iya. Dan yang menyedihkan banyak sekolah yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan. Maksudnya? Suamiku punya sepupu di Jogja. Dia anaknya berhasil masuk SMP negeri, salah satu SMP negeri lah di Jogja, di daerah Bantul kalau nggak salah. Syaratnya dia nilainya lulus, tapi syaratnya dia harus punya iPhone 4. iPhone. Telepon dong ke kita. Kak, punya iPhone bekas di mana gitu. Iya, soalnya mesti masuk sekolahnya harus pakai iPhone. Kenapa iPhone ya? iPhone-nya iPhone 6, iPhone 4 apa iPhone 6 deh. Pokoknya yang kalau kita lihat harganya di internet sekitar 4 juta apa 6 juta. iPhone kalau 4 baru. Udah nggak ada. Mungkin iPhone 6. Yang paling baru apa sih? iPhone 6 ya? iPhone yang paling baru iPhone 6. Aku juga agak lupa karena kan yang paling baru ya pokoknya kan kalau iPhone terus 6, pokoknya yang waktu itu kita cek di internet tuh harganya sekitar 4 juta. Mungkin 6 ya. Bagi sepupuku ini itu angka yang sangat besar karena dia cuma jualan bakso. Terus? Cuma jualan bakso. Sebenarnya kondisi pandemi, jualan juga berkurang. Anak 2, kalau satu dibeliin iPhone, adiknya mau dibeliin apa? Sama-sama kan mesti sekolah juga PJJ. Sementara tuntutan sekolah negerinya nggak boleh pakai yang lain. Sampai bilang gini,
beli laptop aja yang murah kayak Cyrex gitu Iya kan. iya, Itu kan murah ya, bisa heeh, dapat yang nggak nyampe 2 juta lah. heeh. Nggak boleh sama sekolahnya, kan gila. Kenapa? Alasannya apa pakai Harus mesti beli di iPhone? sekolah juga pakai Oh, iPhone, kan I aneh. You see? see. Jadi buat You see? jualan. Makanya Ah, pertanyaanku adalah kenapa iya. iPhone Terus lagi gini, padahal makanya sambil bilang, "Ini sekolah apa counter, counter jualan handphone? handphone?" Mhm, Itu mhm mhm mhm, akhirnya dia memutuskan, ya karena nggak bisa beli, dia mhm. nggak jadi masuk situ. Itu sekolah swasta? Sekolah negeri. Waktu itu, "Kenapa harus iPhone ya?" Mmm, Iya, kan dia nanya, "Aku aja nggak pakai iPhone." Terus dia suruh nanya, "Berapa harganya? Kalau mhm, second-nya berapa?" Gitu. mhm, Kita lihat aja, ya ampun barunya aja kalau nggak salah 6 juta, second-nya sekitar 4 juta, ya dia nggak mhm, sanggup lah. Ya mhm, cuma jualan jualan mhm, doang, jualan bakso mhm doang, mhm. duit berapa, mau cari bagaimana di kondisi kayak gini ya. Hebat ya. Kok sekolah kok nggak mengerti, terus gue bilang, "Kenapa harus iPhone ya?" "Iya, kalau nggak mesti beli di sekolah kalau dijual 12 juta." Hah? Langsung panik dong kita. Wow! Wow, iya kita mau bantu juga bingung, wow. Karena kondisi, kayak gini akhirnya jadinya, saringannya adalah anak yang mampu, bukan anak yang pinter. Anak Betul, dari keluarga mampu betul. yang bisa lolos. Anak dari yang keluarga Bukan tidak keluarga mampu, Bu, lebih tepatnya anak orang kaya. kan gue Karena pakai cuma bahasa mampu doang, halus. berat. Gue pakai Terlalu bahasa halus, halus. Bu. Oh, Kalau gitu kalau ya? cuman mampu doang, mampu berdoa juga bisa kita. Tapi kalau kaya kan Iya, betul. Ya, semoga Mas Menteri bisa segera merealisasikan ya, belajar tatap ya. muka walaupun cuman apa namanya, Sedikit ya, 50%, sedikit, 30%, 50%, nggak apa-apa lah, kita iya. terimalah. Terima, kita Kita terima terima. kok, Kalau ya. saya sih terima ya. Mungkin Mhm. kalau orang tua masih parno, ya saya nggak tahu. Tapi kan kalau memikirkan daripada nanti otaknya lost Ya gitu kalau ya, sekarang gini, ya nggak anak-anak kan apa-apa lah resiko kemarin itu kan anak-anak ditanggung. terutama di daerah kita ya, Jabodetabek, anak-anak kan di-Uber vaksin kan kemarin. Kayak di sekolahnya anak gue juga Iya, yang umur di-Uber vaksin. 12, Heeh heeh, yang iya umur maksudnya 12 SMP. ke atas. Tapi kan kalau yang SD kan SD belum, belum. betul, iya. Ya, kalau SMP, SMA udah pasti ya. Cuman kan kemarin yang menarik tuh sekolah anak gua kan bikin vaksin. Mhm Buka vaksin ya, mhm, walaupun anak gue udah ikut, tapi kan orang tua disuruh ngisi, yang udah vaksin iya siapa dan yang iya belum vaksin iya, alasannya apa. mhm. Lucu-lucu loh, gue mengintip, alasannya. Kok lu bisa lihat? Ada yang ngasih tunjuk gitu, biasa. Terus terus? Alasannya lucu-lucu, Apa? anak saya tidak divaksin pertama, karena takut dimasukin benda asing. Ada yang jawab, "Nanti anak saya jadi robot." Lu speechless lah. Iya, gue langsung bingung mau ngomong apa. Ya Bisa gitu. deh. Jadi gini, sebenarnya kenapa gue bisa tahu, karena di grup orang tua, ada yang buka pertanyaan terbuka, "Gimana Oh, pendapat ibu-ibu, mmm, jika, sekolah tatap muka akan dibuka?" Terus mhm. yang lain tidak menjawab, tapi yang kayak gitu menjawab. Ya soal, lebih baik sih tatap muka segera, terus ada yang bilang, "Tapi syaratnya sudah harus vaksin." Karena kan Oh, anak gue udah SMA ya. Vaksin gitu, ya terus udah dia sih, jawab, kan "Oh anak udah. saya tidak divaksin." Ya itu tadi alasannya yang entar dimasukin benda asing, terus nanti dihipnotis jadi robot, ada yang alasannya, belum dapat vaksin, oke. Ya gitulah. Ya Ya sudahlah. memang ini jadi pandemi sepertinya menjadi proses seleksi. Ya, Iya, seleksi mana yang mana yang sehat. mana bukan cuma masalah sehat, tapi mana yang bijak dan, kurang. Maksudnya Susah. mana yang sehat ininya maksudnya. Itu lu yang bilang, gua enggak. Gua juga bilang sayangkle aja. Kurang ya, Dah kurang nanti kita dikit. melantur ke Iya, mana-mana bahaya. ya sudah kita tutup saja. Ya udah, heeh, kita tunggu ya, pasti semua juga yang, sedang mendengar kita juga punya harapan yang sama ya, Mhm pandemi akan segera mhm. berakhir Pasti pasti. dan ya sekolah segera dibuka gitu, buat yang punya anak biar bisa menemukan kembali dunianya, Oke, oke?
Sampai ketemu lagi. Sampai sini dulu ya. Oke, dah. Thank you. Dah. Dah.